penelitian bahwa propolis ini mampu menghambat replikasi virus ya, beberapa jenis virus seperti virus influenza atau juga virus herpes gitu. Membantu pasien untuk lebih cepat ya mengembalikan berat badannya ke berat badan ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kanal Medina. Ketemu lagi dengan saya Dr. Idam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang produk dari lebah ya. Kita tahu bahwa lebah itu adalah hewan yang kemudian menghasilkan banyak produk ya. Mulai dari madu, ada serbuk sari lebah atau bipolen, ada royal jelly, ada bee bread atau bahasa Indonesia roti lebah, ada beeswax atau lilin lebah ya, ada racunnya juga, venom dari lebah, ada juga anakan lebah, dan juga yang akan kita bahas kali ini adalah propolis ya, salah satu produk dari lebah. Nah, apa itu propolis? Jadi propolis itu adalah zat resin atau getah yang dikumpulkan oleh lebah dari tunas atau getah tanaman ya. Jadi resin pada propolis juga merupakan campuran dari lilin, ada minyak esensial dan juga enzim yang terdapat dalam tubuh lebah gitu. Nah, propolis ini juga bisa dikatakan sebagai lem lebah ya. Jadi lebah menggunakannya itu seperti halnya lem pada manusia ya, sebagai untuk merekatkan atau memperkuat sarangnya dan juga untuk kemudian membuat sarangnya itu tetap steril ya. Jadi tetap bersih, terbebas dari mikroorganisme patogen untuk lebah gitu. Nah, apa sih yang membuat propolis itu mempunyai manfaat bagi kesehatan? Setidaknya ada 3 komponen dalam propolis itu yang membuat dia itu sangat bermanfaat ya untuk kesehatan. Mulai dari flavonoid ya, asam fenola, dan ester aromatik gitu. Dan secara umum dia memiliki efek untuk anti radang ya, anti mikroba ya, termasuk bakteri, virus, jamur dan sebagainya, dan juga punya efek antioksidan. Namun perlu diperhatikan bahwa komponen zatnya atau kandungan dari propolis ini itu berbeda-beda tergantung dari ya lebah mana, habitatnya di mana, dan mungkin bunga-bunga yang kemudian dia ambil sebagai bahan dasar untuk membuat produk-produknya itu dari mana. Jadi memang sangat bervariasi gitu. Nah, Sobat Medina, apa sih manfaat propolis ini untuk kesehatan? Setidaknya ada 3 yang utama ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan imunitas dan punya efek antivirus ya. Bagaimana dia meningkatkan imunitas? Bahwa propolis ini mampu untuk menstimulasi sel-sel imun mulai dari makrofag, limfosit T, dan juga natural killer cell untuk ya berperan untuk melindungi tubuh dari berbagai macam bahaya atau penyakit gitu. Kedua, meningkatkan produksi sitokin yang memiliki efek protektif terhadap tubuh seperti interferon gamma dan juga interleukin 2 gitu. Yang ketiga, propolis mengandung kafe atau kafein acid phenetyl ester ya, yang dapat membantu menekan peradangan dan stres oksidatif ya, atau stres yang diakibatkan dari radikal bebas atau zat yang merusak tubuh dan tubuh tidak mampu mengatasinya ya. Jadi itu yang menyebabkan stres oksidatif, dan kafe dalam propolis ini bisa menekan stres oksidatif tersebut gitu. Dan yang keempat, ada beberapa penelitian bahwa propolis ini mampu menghambat replikasi virus ya, beberapa jenis virus seperti virus influenza atau juga virus herpes gitu. Bagaimana caranya? Dengan menghalangi ikatan virus dengan membran sel ya. Kita tahu bahwa virus ini untuk hidup dia membutuhkan sel untuk beranak ya, atau berkembang biak gitu. Jadi kalau dia tidak bisa melekat pada membran sel, maka tidak akan terjadi proses penggandaan virus tersebut gitu. Dan manfaat propolis berikutnya yaitu membantu mempercepat penyembuhan luka. Ya, bagaimana caranya? Ada beberapa efek. Yang pertama, dia memang mengandung zat-zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya, penyebab infeksi ya. Yang kedua, menstimulasi regenerasi jaringan. Jadi pada propolis itu membantu meningkatkan kadar fibroblast dan juga keratinosit ya. Keratinosit ya, 2 komponen ini adalah komponen yang utama yang berperan dalam pembentukan jaringan baru ya. Ibarat seperti rumah ya, fibroblast itu seperti fondasinya dan keratinosit itu seperti atapnya ya. Jadi penting dalam proses untuk membangun sel-sel yang baru, memperkuat basicnya dan juga memberikan proteksi pada jaringan yang baru tersebut. Nah, ini kandungan yang ada pada propolis sehingga meningkatkan proses penyembuhan luka gitu.
Selanjutnya, karena memang memiliki efek anti radang, sehingga propolis ini membantu untuk mengurangi bengkak, mengurangi nyeri, sehingga mengurangi keluhan atau gejala akibat perlukaan, seperti itu. Yang keempat yaitu meningkatkan angiogenesis ya, atau pembentukan pembuluh darah baru ya. Jadi kalau misalnya sel itu rusak atau mengalami kerusakan, maka pembuluh darah baru itu sangat penting, karena pembuluh darah nantinya akan mengangkut oksigen dan juga ya protein-protein yang penting untuk dipakai sel beregenerasi. Jadi ketika angiogenesisnya itu terbentuk dengan optimal, maka tentu akan membantu tubuh untuk pulih lebih cepat dari luka gitu. Dan efek ketiga yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli yaitu mengurangi risiko penyakit kronik ya. Yang pertama memang karena ada efek antiinflamasi atau radangnya yang berdampak terhadap seluruh tubuh tentunya. Yang kedua, propolis ini membantu menurunkan kadar trigliserida ya, salah satu komponen lemak jahat ya, dan juga meningkatkan produksi lemak-lemak baik seperti HDL ya. Jadi propolis ini memang punya efek untuk membuat stabil ya metabolisme atau memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita gitu. Yang berikutnya, propolis ini membantu tubuh untuk bisa menggunakan insulin dengan lebih optimal ya. Jadi propolis ini mampu untuk membuat sel itu lebih aktif dan juga lebih peka terhadap insulin, sehingga ini nanti membantu keadaan resistensi insulin misalnya pada penderita diabetes gitu. Nah, apakah propolis 100% aman? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita aware ya, atau perhatikan. Yang paling sering ditemukan pada orang-orang yang konsumsi propolis itu adalah reaksi alergi ya. Reaksi alergi ini bisa berupa tandanya berupa ruam pada kulit, ya, gatal-gatal, sesak nafas, bahkan mungkin pembekakan pada area mulut yang konsumsi propolis tersebut gitu. Dan hal ini sebenarnya wajar ya, karena memang propolis itu mengandung banyak senyawa aktif yang ya mungkin saja bisa memberikan atau bersifat sebagai alergen pada beberapa orang, sehingga muncullah reaksi alergi tersebut gitu. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa sampai saat ini belum ada bukti ya yang menunjukkan bahwa propolis ini memang itu cukup aman untuk dikonsumsi jangka panjang ataupun juga dalam dosis yang cukup besar ya, sehingga kita perlu perhatikan cara atau bagaimana kita mengkonsumsi. Pastikan sesuai dengan petunjuk pada kemasan atau sesuai dengan saran dari para dokter atau ahli yang kemudian merekomendasikan propolis untuk Anda gitu. Nah, berikut adalah data beberapa hasil uji klinis propolis ya pada manusia. Ini saya coba untuk menampilkannya dari beberapa jurnal. Yang pertama memang ada digunakan pada penderita sindrom metabolik ya, seperti diabetes atau hiperkolesterol yang banyak gitu. Ternyata penggunaan propolis pada penderita ini mampu menurunkan lingkar pinggang ya, atau kadar lemak perutnya itu mampu dikurangi dengan signifikan, sehingga memperbaiki kualitas hidup pasien dan juga ternyata berpengaruh terhadap moodnya pasien itu menjadi lebih baik gitu. Dan berikutnya ada juga penelitian yang menggunakan pada kondisi inflamasi ya atau peradangan, ternyata propolis ini memiliki efek untuk menurunkan produksi mediator-mediator radang dan juga menekan stres oksidatif yang berdampak pada perbaikan penyakit yang disebabkan karena peradangan kronis ya. Itu kemudian ada juga yang menggunakan pada penderita infeksi saluran pernafasan ya, contohnya COVID-19 waktu COVID kemarin ya. Ternyata propolis ini mampu mempercepat pemulihan pasien COVID tersebut atau pasien infeksi saluran pernafasan tersebut dan juga mengurangi keparahan dari gejalanya itu ya. Alhamdulillah. Dan yang keempat ada juga uji coba pada TB ya, tuberkulosis sebagai terapi adjuvan atau pelengkap penderita TB yang resisten atau yang tidak mampu, tidak sensitif terhadap banyak obat-obat TB ya. Ternyata propolis ini mampu untuk meningkatkan efektivitas terapi dari tuberkulosis tersebut, obat anti-TB tersebut, dan juga membantu pasien untuk memulihkan berat badannya ya. Karena memang kita tahu penderita TB itu cenderung memiliki berat badan yang kurang ya karena infeksi TB-nya tersebut. Jadi propolis itu memiliki efek membantu pasien untuk lebih cepat ya mengembalikan berat badannya ke berat badan ideal gitu. Yang kelima juga ada banyak pada kasus luka ya, propolis itu teruji mampu mendukung percepatan penyembuhan luka, terutama luka yang ada di kulit seperti itu.
Jadi sahabat Medina, penelitian-penelitian tersebut ternyata menggunakan dosis dan juga sediaan propolis yang berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya kapsul, cair, ada ekstrak ya. Umumnya itu dipakai 1 hingga 12 minggu untuk terapi ya. Dosisnya bervariasi tetapi rentannya mulai dari 300 hingga 500 mg per hari. Nah, berdasarkan beberapa riset tersebut, dosis yang didukung dengan bukti ya yang cukup aman untuk orang dewasa sehat itu adalah 300 sampai 500 mg per hari gitu. Nah, untuk memberikan efek peningkatan daya tahan tubuh ya atau anti radang secara umum ini baik dikonsumsi 1 hingga 2 kali sehari dengan dosis 300 sampai 500 mg tadi itu sesudah makannya untuk mencegah terjadinya iritasi lambung ya. Jadi 1 atau 2 kali sehari setelah makan gitu. Terus untuk penggunaan luar atau salep misalnya untuk luka itu disarankan untuk menggunakan dalam sediaan krim oles yang sama digunakan 1 sampai 2 kali sehari pada luka yang bersih dan kering gitu. Oke sahabat Medina, namun kita sadar ya bahwa tidak semua produk propolis yang beredar di pasar itu memiliki dosis yang tertera dengan jelas ya. Kebanyakan itu saya lihat dijual dalam bentuk ya ekstrak ya atau tetes-tetes seperti itu. Nah, ini saya coba melakukan perhitungan yang sederhana ya. Agar kita asumsikan bahwa satu tetes itu volumenya itu adalah 0,05 ml ya. Kalau misalnya kita menggunakan ekstrak propolis 30%, artinya dalam satu tetes itu ada 30% propolis. Jadi satu tetesnya dengan ekstrak 30% itu ya 30% kali 0,05 hasilnya itu 0,015 mg per tetesnya ya gitu. Jadi jika kita asumsikan ya propolis itu mirip seperti air ya konsentrasinya, maka kalau misalnya kita konsumsi misalnya 20 tetes itu propolis 30% ekstrak itu setara dengan memiliki 300 mg propolis gitu ya. Jadi kalau menggunakan ekstrak perhatikan dosisnya ya dia berapa persen gitu. Nanti kita bisa hitung ya dari persen tersebut itu kira-kira berapa gram propolis setiap tetesnya gitu. Umumnya beberapa penelitian menggunakan 20 sampai 40 tetes ya kalau propolis ekstrak seperti itu. Nah pemirsa Medina, ada beberapa tips yang saya perlu bagikan ya kepada Anda apabila ingin mengkonsumsi propolis ini. Yang pertama tentu adalah pilih produk dengan label yang jelas ya, minimal ada komposisinya, dosisnya, dan juga izin edar dari BPOM ya. Seperti itu. Yang kedua itu hindari produk-produk propolis yang tidak mencantumkan bahan atau zat aktif di dalamnya. Ini tentunya untuk mencegah terjadinya reaksi alergi pada tubuh kita ya. Kalau misalnya sudah tahu ada zat aktif yang memicu reaksi alergi pada tubuh Anda, jadi bisa dihindari ya. Minimal pakai yang sudah ada komposisinya lah, yang lengkap seperti itu. Yang ketiga, tentu gunakan propolis ini sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan pada kemasan atau ahli gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya, jika kalian itu sementara mengkonsumsi obat-obat dari dokter ya untuk terapi penyakit Anda dan ingin menggunakan propolis juga, ya sebaiknya dikonsultasikan dahulu ya. Takutnya ada reaksi-reaksi antara obat tersebut dengan propolis ya. Dan memang propolis ini apabila sebagai terapi, saya lebih menyarankan untuk sebagai adjuvan atau pelengkap terapi yang standar yang Anda sedang jalani ya. Pelengkap seperti itu. Jadi poinnya adalah konsultasi dulu sebelum menggunakan propolis ya. Jangan kita mendiagnosis diri sendiri gitu. Oh misalnya sering sesak, oh saya asma nih gitu. Saya minum propolis deh ya. Jangan dulu, coba dulu dikonsultasikan benar nggak kalian itu asma. Dan benar nggak sih kalau misalnya propolis ini aman dikonsumsi dengan misalnya obat-obat terapi asma. Ya seperti itu. Konsultasi terlebih dahulu. Oke, sebagai kesimpulan pada konten kali ini bahwa propolis itu alhamdulillah ya produk herbal alami yang punya potensi manfaat yang banyak untuk kesehatan kita. Dan meskipun berasal dari tanaman, tentu kita harus menggunakan propolis ini dengan bijak ya, dengan cerdas, terukur, dan juga tentunya berbasis bukti. Ada sudah buktinya bahwa ini bermanfaat, berapa dosisnya, bagaimana cara konsumsinya, itu harus ada bukti yang jelas, seperti itu. Dan saya perlu ingatkan bahwa sehat itu kompleks ya, tidak hanya ditentukan konsumsi 1 atau 2 suplemen atau bahan ya, itu ya misalnya kan tidak mungkin sehat juga kalau konsumsi propolis tidak makan, tidak olahraga ya, seperti itu. Jadi usahakan ketika ingin mendapatkan hidup yang sehat itu melakukan berbagai hal
yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan ya, diet, aktivitas fisik, kurangi stres, minum suplemen jika perlu gitu ya. Jadi sehat itu kompleks, tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua konsumsi obat atau suplemen tertentu gitu ya. Dan penting sekali jangan percaya produk-produk yang punya klaim berlebihan ya. Misalnya dia bilang, oh obat ini menyembuhkan segala macam penyakit A, B, C, D dan seterusnya gitu. Itu cenderung tidak bisa dipercaya menurut saya ya. Jadi sebaiknya hindari produk-produk yang punya overclaim seperti itu ya. Karena sekali lagi sehat itu bukan ditentukan oleh satu dua produk saya, tetapi dari perilaku hidup kita sehari-hari ya. Dan ini sumber rujukan yang saya gunakan dalam konten ini. Alhamdulillah sekian ya konten saya tentang propolis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.